ke rumah-rumah sudah, maka ini adalah untuk pelengkapnya halal bihalal. Karena tidak semua kita yang bisa mendatangi ke rumah-rumah. Kalau seandainya kita sebagai pemimpin, kalau sebagai ketua permasa, tidak mungkin ketua itu ke rumah-rumah, maka dibuatlah kegiatan seperti ini, kita halal bihalal. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka momen halal bihalal ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Memang kalau kalimat ataupun perbuatan halal bihalal ini yang ada cuma di Indonesia. Kalau di Arab sendiri, di tempat yang lain, di Mesir segala macam itu nggak ada halal bihalal, tidak ada mengadakan halal bihalal. Nah, yang ada malah halal, ya kan? Jadi di Indonesia mengadakan halal bihalal, yang tujuannya adalah merekatkan kembali yang retak, melepas hati yang ada unik-unik atau yang selama ini dipendam. Mungkin dengan si A kita tidak cocok, dengan si B kita tidak cocok, dengan si C kita tidak kurang harmonis, kurang akur segala macam, maka kita adakan halal bihalal, kita cairkan yang masih beku, kita eratkan yang sudah retak, kita sambungkan kembali yang putus. Itulah tujuan daripada halal bihalal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyangkut dengan manusia. Kalau kita dosa kita kepada Allah, cukup dengan istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sebelumnya kita mandi taubat. Mandi taubat itu bagaimana? Mandi taubat itu sama dengan mandi wajib. Bagaimana kita mandi wajib? Itulah cara mandi taubat. Sudah kita sholat taubat, sudah kita berwudu, kemudian kita sholat taubat. Sholat taubat itu kapan? Terserah waktunya, tidak ditentukan, mau malam, mau siang, mau pagi. Yang namanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sholat taubat, sholat sunnah taubat. Maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau yang menyangkut kita dengan manusia, kalau belum kita meminta maaf kepada manusia yang lain dengan orang yang bersangkutan, maka ini akan kita pertanggungjawabkan, akan kita cari di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka kita buatlah acara halal bihalal ini. Kita semua tidak mau mencari saudara kita di hari kiamat nanti. Si A mencari si B karena ada satu masalah yang belum kelar. Jadi dibuatlah acara halal bihalal ini untuk menyambung silaturahmi kita yang selama ini mungkin putus, yang selama ini mungkin retak, yang selama ini mungkin beku, mungkin ada yang terikat di hati, maka kita lepas. Mudah-mudahan ini pertemuan yang mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar yang disebut itu ada kalimat istighfar astaghfirullah. Astagfirullah itu cukup dan memadai. Ada lagi istighfar yang panjang, astaghfirullahaladzim. Ada lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi sayyidul istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan istighfar ini sangat besar pahalanya. Dan salah satu perbuatan istighfar, kita lakukan istighfar ini merupakan salah satu amalan ibadah yang ghairu mahdoh, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita istighfar tidak perlu berwudu dulu, tidak perlu kita harus memakai pakaian
tertutup aurat segala macam. Nah, maka amalan ini disebut dengan amalan yang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini ada tiga. Ada ibadah yang berat dan juga membutuhkan modal yang besar. Sudah berat membutuhkan modal yang besar. Contohnya mana? Membangun masjid, mewakafkan tanah kepada masjid. Ini berat dan perlu modal. Alhamdulillah permasa pada tahun ini sudah sama-sama kita lihat dengan terbuka hatinya Pak Tengku Saifuddin sudah mewakafkan tanah kepada Persatuan Masyarakat Aceh. Maka ini merupakan perkara amalan yang sangat besar yang nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita terima dengan hati yang suci, dengan hati yang tenang. Jangan lagi ada cekcok ataupun ada hal-hal yang mungkin menjadi salah satu penyebab ataupun penghalang bagi orang-orang yang sudah berniat baik untuk melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibadah yang berat dan modal pun juga berat. Ada membangun masjid butuh modal. Kemudian pergi ibadah haji perlu modal yang berat, perlu mengeluarkan duit. Kemudian ada ibadah yang berat tetapi tidak butuh modal. Mana ibadah yang berat tidak perlu modal? Puasa.